اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi peringatan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan faedah dan mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitab Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita persembahkan hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Ramadan. Alhamdulillah kembali kita dapat melanjutkan kajian kitab Syarhus Salikin, masih melanjutkan tentang sunnah-sunnah zahir, ya, berpuasa. Kemudian salat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullah taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain. Adapun segala sunnah yang zahir puasa itu, yaitu ada 7 perkara. Kita mengulang dari yang kemarin sudah kita sampaikan, ya. Yang pertama, makan sahur, ya, walaupun dengan sedikit makan atau dengan seteguk air dan kurma, ya, sunnahnya dengan kurma. Ya, Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah."
makan sahurlah kamu, karena apa, di dalam makan sahur itu dapat keberkahan. Ista'inu bi ta'mis sahur ala siyamin nahar wa bi qailulatin nahar ala qiyamil lail. Minta tolonglah kamu dengan makan sahur atas puasa pada siang hari, dan minta tolonglah kamu dengan tidur hampir zuhur, qailulah, ya, tidur sebentar menjelang zuhur untuk berjaga pada malam harinya untuk berbuat ibadah. Yang kedua, sunnah puasa itu mengakhirkan akan makan sahur. Sahurnya sunnah, mengakhirkannya adalah sunnah, gitu ya. Kemudian ya, yang ketiga, ya, sunnah menyegerakan akan berbuka tatkala yakin masuk matahari. Nah, sebagaimana Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yazalun nas, ya, senantiasalah manusia itu di dalam kebaikan. La yazalun nas bi khairin, nah, senantiasalah manusia itu dengan kebaikan, ma'ajilul futur wa akhirus sahur, selama menyegerakan akan mereka itu akan berbuka puasa dan mentakhirkan akan makan sahur. Nah, kemudian yang keempat, nah, yang sekarang ini lanjutan dari apa yang kita sudah sampaikan kemarin. Yang keempat, sunnah meninggalkan bersiwak, ya, setelah tergelincir matahari. Hilang makruh bersiwak itu dengan masuknya matahari. Nah, jadi sebelum, ya, zuhur itu masih boleh, ya. Setelah zuhur itu makruh bersiwak. Yang kelima, sunnah membanyakkan sedekah dan meluaskan belanja atas ahlinya, keluarganya, dan berbuat kebaikan kepada kerabatnya dan kepada jirannya, tetangganya dalam bulan Ramadan, lebih daripada bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Karena hadis Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Artinya bahwasanya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu adalah ia yang terlebih murah manusia. Beliau itu pemurahnya manusia dengan berbuat kebaikan, dan adalah ia terlebih murah yang ada ia dalam bulan Ramadan pada ketika mendapatkan dia oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, sunnah memberi berbuka puasa akan orang jika dengan kurma atau dengan air minum atau lainnya sekalipun. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak berbuka, ya sunnah itu kita memberikan bukaan puasa. Tetapi yang lebih afdal bahwa mengenyangkan akan dia, itu yang lebih elok lagi, ya tak? Sampai orang yang berbuka itu kenyang, ya tak? Nabi kita bersabda, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Man fattara sha'iman falahu mislu ajrihi wa la yunqasu min ajri shaimi syai'un. Artinya, barang siapa memberi makan akan orang yang berpuasa, maka baginya seumpama pahala orang yang puasa itu. Bagi dia, bagi orang yang memberi buka itu seperti pahala orang yang puasa itu. Tidak kurang daripada pahala orang yang puasa satu pun. Orang yang puasa pun tidak berkurang pahalanya. Ya. Kemudian sunnah bagi orang yang memberi makan akan orang yang puasa itu memakan sertanya. Kenapa? Menyukuhkan orang yang dijamunya itu. Makan sompak dengan orang yang, ya, dibagi bukuan itu. Kenapa? Akan menyukuhkan orang yang dijamunya itu. Senang orang yang diajak makan itu kalau misalnya makan beserta orang yang dijamunya.
Dan lagi Nabi bersabda, man fattara fi Ramadan shaiman kana maghfiratan li dzunubihi wa idqa raqabatihi minan nar. Barang siapa yang memberi makan dalam bulan Ramadan akan orang yang puasa, memberi bukan puasa, maka adalah diampuni baginya segala dosanya. Itu ya, kelebihan orang yang memberi bukuan orang yang puasa. Satu, Allah ampunkan baginya segala dosanya. Wa idqa raqabatihi minan nar, dan dimerdekakan batang lehernya daripada api neraka. Itu kelebihan yang kedua. Di samping dosanya diampuni, dimerdekakan dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi wa la yunqasu min ajrihi syai'. Dan adalah baginya seumpama pahala orang yang puasa itu, tidak kurang daripada pahalanya itu sesuatu. Tiga tu kelebihan orang yang memberi bukaan orang yang puasa. Satu tadi, diampuni dosanya. Yang kedua, dimerdekakan dari api neraka. Yang ketiga, dapat pahala seperti pahala orang yang puasa. Qalu laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim, gitu ya. Maka sahabat bertanya, tidak ada sekalian kami ya, akan sesuatu yang diberikan makan orang yang puasa itu ya Rasul. Wahai Rasul, ya naklah dengan pahala macam tu ya, tak sahabat ya tak. Tapi kami kau tak punya, ya, tak punya kemampuan memberi orang yang berbuka itu makan ya tak. Pengenlah dengan pahalanya macam itu ya tak. Tapi kami tak punya ya tak. Sesuatu ya, yang akan diberikan kepada orang yang puasa. Apa jawab Rasulullah? Qala yu'tillahu ta'ala hadza thawab liman fattara shaiman tamratan aw syurbatan aw mazaqqat labanin. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi Allah Ta'ala pahala ini, pahala diampuni dosa, dimerdekakan dari api neraka, dapat pahala orang yang berbuka, ada. Kata Rasulullah, pahala itu diberikan bagi orang yang memberi makan akan orang yang puasa itu sesuatu biji kurma. Tidak ada punya banyak makanan, biji kurma artinya memberi kurma ada jadilah ada. Atau syurbatan, ya, atau apa, dengan seteguk air minum. Tidak punya itu seteguk air minum jadilah. Au mazaqqat labanin, gitu ya, atau apa, satu teguk sehisapan air susu, jadilah dapat pahalanya itu. Artinya apa? Tidak mesti makanan ya, yang mengenyangkan ya, yang sekedar melepaskan orang itu berbuka jadilah sudah dapat pahala tiga itu. Diampuni dosa, dimerdekakan dari api neraka, dan dapat pahalanya orang yang puasa. Wa huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Adalah Ramadan itu, kata Rasulullah, bulan Ramadan itu awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itu merdeka daripada api neraka. Kita sudah melewati 10 malam yang pertama. Ada rahmat Allah begitu luasnya tercurah di dalam bulan Ramadan. Sungguh beruntunglah orang yang mendapatkan pandangan Allah, pandangan rahmat Allah di awal-awal Ramadan. Kenapa orang yang dapat pandangan rahmat Allah di awal bulan Ramadan, mereka tidak akan diazab Allah selama-lamanya. Ya. Fadlan minallahi wa rahmah wa maghfiratan, fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Kita ucapkan itu. Itu menunjukkan bahwa keutamaan ya, nikmat, ampunan, rahmat Allah luar biasa tercurahnya dalam bulan Ramadan ini. 10 malam yang kedua adalah maghfirah, ampun Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampaikan kemarin itu bahwa kita dianjurkan banyak-banyak ya memohon ampunan Allah
Wabil khusus di 10 malam yang kedua ini akan sangat rugi, ya, jauh dari Allah. Orang yang di dalam bulan Ramadan dia nemu yang Ramadan, dia tidak dapat ampun Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu waktu yang mulia, ya, dalam bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan tentunya, ya, itu waktu sahar kemarin, ya. Sahar itu waktu-waktu menjelang subuh gitu ya. Sahar, aktivitas makannya dalam bulan Ramadan di waktu sahar namanya sahur. Dua ayat dalam Al-Quran menyebutkan, ya, keutamaan istighfar di waktu sahur. Allah berfirman di ujungnya itu wabil asharihum yastaghfirun. Ada di waktu sahur mereka mohon ampun. Atau di ayat yang lain wal mustaghfirina bil ashar. Ada orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Akan sangat rugilah kalau orang itu hanya makan di waktu sahur, ada minum di waktu sahur tanpa dia mohon ampun kepada Allah. Di samping kita bangun untuk makan sahur, ada waktu kita itu yang kita munajat kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang di waktu-waktu sepertiga akhir terutama di tiap malam, ya, wabil khusus bulan Ramadan, dia salat, dia memohon kepada Allah, permohonannya akan dikabulkan Allah, doanya dikabulkan Allah, permintaannya diberikan Allah, dan permohonan ampunnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ya. Kemudian, ya, wa akhiruhu, akhir daripada, ya, bulan Ramadan adalah itqu minan nar. Itu nanti, ya, bagian 10 malam yang terakhirnya gitu ya. Kemudian demikianlah diriwayatkan hadis ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, di dalam kitabnya Al-Ghunyah, ya. Sunnah yang keenam, sunnah muakkadah dalam bulan Ramadan itu membanyakkan tadarus Al-Quran, ya, membaca atas orang yang lain dan orang yang lain itu membaca atasnya. Itu tadarus itu namanya, ya. Yang lain membaca, yang kau mendengarkan, yang kau membaca, yang lain mendengarkan, itu tadarus. Ya. Karena apa hadis yang sahih? Kana Jibril yalqan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana. Ya. Artinya adalah Jibril itu mendapati akan Nabi pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan, maka mudarasalah, ya, mentadaruslah akan Nabi akan Al-Quran. Jadi luar biasa, ya. Jadi Al-Quran ini, ya, jangan dibaca dewek tanpa belajar, ya. Belajarlah, ya. Kenapa? Rasulullah SAW pun belajar, ya, membaca Al-Quran kepada malaikat Jibril, berguru kepada Jibril. Nah, ya. Maka kita juga harus, ya, musafahah, ya, dengan guru, ya, untuk belajar Al-Quran, memperbaiki tajwidnya, fasahahnya, ya. Nah, kemudian, ya, kalau misalnya bertadarus Al-Quran, kita membaca, ada yang membenarkan, nah, itu jangan marah, ya. Tuh, ya. Kalau maco dia yang tidak didengar, ya, dia baik dan nak itu. Kalau dibaiki, ya, berarti ada bacaan kita yang salah, ya, itu dibaiki, ya, dibenarkan bacaannya. Itu gunanya bertadarus itu, ya. Jadi dianjurkan betul, ya, di dalam bulan Ramadan ini, ya, kita membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat, ya, kepada orang yang, ya, mempuasai Ramadan dan membaca Al-Quran, gitu. Itu dua syafaat tuh, ya. Al-Qurannya adalah syafaat dan puasanya adalah syafaat bagi orang yang mengerjakannya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ya, dari sunnah-sunnah puasa itu membanyakkan i'tikaf di dalam bulan Ramadan.
Ya. Istimewa pula di dalam 10 harinya dan malamnya yang akhir, maka itu terlebih daripada hari yang lain daripada bulan Ramadan. Ya. Kenapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam iza dakhala ashrul awakhir ahyal lail wa ayqaza ahlahu wa shaddal mi'zar, bahwa Nabi itu apabila masuk malam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, satu, beliau menghidupkan akan malamnya dengan berbuat ibadah. Yang kedua, menjagakan keluarganya, ahlinya. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh ia dalam berbuat ibadah. Kenapa? Di dalamnya ada malam qadar, ya, yaitu malam yang lebih baik daripada segala malam dalam sepanjang tahunnya. Ada. Nah, jadi yang ketujuh ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak i'tikaf, ya, berdiam di dalam masjid, gitu ya, baik di dalam bulan Ramadan, gitu ya, i'tikaf itu, ataupun di luar Ramadan juga kita dianjurkan untuk i'tikaf. Maka, gitu ya, kalau masuk masjid, gitu ya, itu jangan lupa kita, ya, untuk i'tikaf itu. Maka sering kita ingatkan, ya, baca niatnya, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hatinya, sengaja saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya, sunnahkan Allah Ta'ala. Selama saya berada di dalamnya, bisa jadi kita mungkin sebentar, ya, bisa jadi memang lama, gitu. Sebentar pun kalau kita niatkan i'tikaf dapat pahala i'tikaf, gitu ya. Itu baik dalam bulan Ramadan ataupun dalam luar Ramadan, ya. Senantiasalah kita untuk berniat i'tikaf. Bahkan katanya salafun salihin dulu, orang-orang soleh kita dulu, ya, mereka itu tidak mau ketinggalan pahala i'tikaf itu dengan apa? Memperlambat membaca niatnya, berniatnya. Kadang kita tuh niat i'tikaf itu sudah sembahyang tahiyat masjid, ya, baru niat i'tikaf, ya. Tapi mungkin, ya, itu dianggap terlambat oleh salafun salih itu, sehingga apa, begitu masuk masjid orang soleh dulu dia sudah berniat i'tikaf. Terlalu lama kalau nunggu tak sembahyang dulu kemudian baru berniat. Dia enggak terlambat oleh mereka itu. Nah, itu artinya apa? Mereka tuh kalau dalam hal, ya, keutamaan, dalam hal pahala, mereka tidak mau, tidak terlambat, apalagi ketinggalan, ya, apalagi tidak ada niat, gitu. Ya, rugi bagi mereka, ya. Nah, kita sangat baiknya yang meniru, ya, orang-orang soleh dulu. Orang-orang soleh dulu beda dengan kita, ya. Orang soleh dulu katanya kalau mereka keluar rumah tidak ada pakai adab keluar rumah, balik lagi masuk lalu keluar baru pakai adabnya. Nah, gitu. Ya, kan keluar rumah tuh langkah kaki kiri kan, ya. Nah, seandainya salah itu masuk lagi dia baru kaki kiri pula. Kalau kita lalulah itu tidak akan masuk lagi, gitu ya. Nah, gitu. Tidak akan ngulang lagi gitu. Nah, kalau kita salah masuk masjid kan mestinya kaki kanan. Nah, latah masuk tadi kaki kiri, mundur lagi, ulang lagi. Kenapa? Kalau udah tuh, ya, akan tinggal. Nah, orang-orang soleh dulu tidak nak dia ketinggalan tuh, apalagi kalau apa sama sekali tidak ada dibaca, gitu ya. Nah, mestinya kita seperti itu, ya. Artinya untuk hal-hal sunnah itu, ya, jangan dianggap enteng, jangan dianggap ringan. Karena apa? Mengentengkan sunnah itu cenderung nanti meninggalkannya. Apalagi kalau kita mencela sunnah, itu jangan nyentuh. Ya. Ngapa pula siwaan, misalnya, ya, dicela orang yang siwa. Ngapa pula ada nak macam itunya, melangkah kakinya, kenapa nak harus macam itunya? Padahal itu diperbuat oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Meremehkan sunnah berarti meremehkan yang mempunyai sunnah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berat itu jadinya kita, gitu ya. Kita meremehkan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa'iyadzubillah. Mestinya sunnah itu dihidupkan. Sunnah-sunnah yang mungkin banyak ditinggalkan orang itu dihidupkan, gitu. Ya. Bagaimana, ya, Rasulullah ketika salat sunnahnya macam mana, gitu. Sunnah dalam kesehariannya macam mana, gitu ya.
itu dihidupkan, tidak malah ditinggalkan, apalagi dihinakan, disepelekan, tidak boleh itu. Baik, jadi Rasulullah itu di 10 malam yang akhir 3 yang beliau lakukan gitu ya. Nanti ini bekal kita ini di malam ke-21 dan selanjutnya ya. Satu, Rasulullah itu bila masuk 10 malam akhir ahyal lail gitu ya. Beliau menghidupkan akan malamnya itu dengan berbuat ibadah gitu. Menghidupkan malamnya. Ya. Kenapa 10 malam akhir inilah diharapkan terjadinya malam qadar gitu. Menghidupkan malam itu, kalau mengharapkan malam qadar itu bisa seluruh malamnya dihidupkan dengan ibadah, bisa separuh malamnya gitu ya untuk ibadah, bisa paling rendah salat isya dan subuh berjamaah. Jadi 3 itu ya, dalam satu riwayat ya, 3 cara kita menghidupkan malam-malam akhir, terutama yang diharapkan malam qadarnya. Ada 1, kita hidupkan seluruh malamnya, semalam suntuk itu untuk ibadah. Yang kedua ya, separuh malamnya untuk ibadah. Yang ketiga, salat isya dan subuhnya berjamaah. Itulah paling rendahnya ya, menghidupkan 10 malam akhir ya, wabil khusus yang ada kaitannya dengan malam qadarnya. Malam qadar itu jadi yang pertama menghidupkan, yang kedua itu apa? Wa aiqaza ahlahu. Beliau bangunkan keluarganya. Itu. Tidak sekedar beliau, tapi keluarganya dibangunkan gitu ya, untuk ibadah. Gitu. Istrinya dibangunkan, anaknya dibangunkan ya, untuk menghidupkan malam itu. Kemudian yang ketiga wasyaddal mi'zar. Ya. Jadi beliau itu kalau bahasa wasyaddal mi'zar itu ngencangkan ikat pinggangnya gitu. Itu ada bermakna memang ikat pinggang di sarungnya, ikat pinggangnya dikencangkan. Ada juga maknanya artinya beliau menjauhi istrinya gitu ya. Tidak kumpul dengan istrinya di akhir-akhir 10 malam akhir itu. Karena apa? Beribadah mengharapkan malam qadar. Apa malam qadar itu? Malam qadar itu disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu yaitu malam yang lebih baik ya daripada ibadah 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Nah, jadi lebih baik mungkin dari sepanjang umur kita gitu ya dak. Nah. Terlebih dari harapkan malam qadar itu di dalam malam yang ganjil, yaitu malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Itu malam-malam yang diharapkan terjadinya malam qadar. Rasulullah perintahkan, carilah kamu di 10 akhir malam itu, yaitu malam ya yang disebut malam qadar, diharapkan terjadinya itu di malam-malam ganjil. Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadar madza aqul? Kalau aku mendapati malam qadar gitu ya, apa yang aku ucapkan, apa yang aku baca? Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Quli, engkau ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, wahai Tuhanku, innaka sesungguhnya engkau afuwun, mengampuni akan segala dosa, tuhibbul afwa ya, engkau kasih, engkau senang akan ya engkau mengampuni akan dosa, fa'fu anni, maka ampuni olehmu akan dosaku. Sering kita baca fa'fu anna, ampuni dosa kami gitu ya, domirnya saja itu yang ya, kalau ini itu untuk aku, kalau na itu untuk kami ya dah.
Nah, jadi perbanyak itu ya. Mudah-mudahan di malam ya yang diharapkan malam qadarnya ya, kita mendapat di malam qadar, kita baca itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillah ada di awal-awal Ramadan sudah kita baca itu. Artinya apa? Dari awal sampai akhir ya, kita melazimi ya doa-doa tersebut. Syahad dan sunnah muakkadah menuntut akan malam qadar itu di dalam 10 malam yang akhir. Sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan kita mencari malam qadar itu. Cara mencarinya macam mana? Dengan membanyakkan berbuat ibadah dalam malamnya. Itulah caranya. Jadi bukan diinte-inte menyentuh apa ibadah ada nginte-nginte. Dak ada nengok apa ni? Apa daun-daunan, ada pohon-pohon, ada sujud, katanya sujud ya, kita tak nampak. Ada orang yang ditampakkan malam itu ya sujud ya nampak perubahan alam ya, bagi orang yang dibukakan Allah ya, modal kita tidak ditutup kok tak tengok apa-apa ya tak. Jadi apa caranya ya, hidupkan malam-malam akhir itu, nampak dan nampak, bertemu tak bertemu. Kalau kita menghidupkan, termasuklah kita orang yang mendapatkan malam qadar gitu. Yang penting ibadah bela ada 10 malam itu. Ya. Yang salah juga kadang-kadang tu milih karena kau ganjil. Malam 21 rajin ibadah. 22 kau dah ada malam qadar kau. Malam 23 lagi rajin ada. 2 genap dak lagi. Itu kadang-kadang tu milih-milih ada. Gitu. Dosa dipilih lagi 10 malam tu ibadah lah, ketemulah malam qadar ya. Artinya apa 10 malam tu kalau tak ada, kalau bisa semalam suntuk bangunlah. Kalau tak tu separuh malam, kalau tak tu isya subuh jangan tinggal ya, berjemaah. Dapatlah orang tu akan malam qadar gitu ya. Jadi intinya apa ya? Kita menuntut malam qadar itu dengan membanyakkan berbuat ibadah di dalam malamnya dan membanyakkan minta doa, banyakkan doa ya, dan membanyakkan mengucap istighfar dan membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersalah-salahan ulama dan sahabat Nabi di dalam ketentuan Lailatul Qadar itu beda-beda. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, malam yang terlebih diharap akan Lailatul Qadar itu di dalam sekalian malam 10 yang akhir dalam bulan Ramadan. Nah, kata Imam Malik 10 malam tu Lailatul Qadar. Nah, ya. Ketentuan Lailatul Qadar itu kata Imam Malik apa? Yang lebih diharap akan Lailatul Qadar itu dalam sekalian malam. Galonya ada sekalian malam yang 10 akhir. Ya. Dan tidak ada terlebih muakkad setengah daripada setengahnya. Satu dengan yang lain tak dia lebih kuat. 10 tu lah ada akhir. Pada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahawa yang lebih muakkad, yang lebih diharap menuntut Lailatul Qadar itu dalam malam yang ke-21. Menurut Imam Syafi'i. Kata Abu Barda Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasanya yang lebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-23 dalam bulan Ramadan. Dan riwayat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu daripada Nabi, bahwasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-24. Ada tu pendapat yang genap malah ada. Itu menurut siapa tu? Sayyidina Bilal ya. Dan kata Sayyidina Abu Darda dan Hasan Al-Bisri radhiyallahu anhuma, bahwasanya yang lebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-25 daripada bulan Ramadan. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas gitu ya, dan Sayyidina Abi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, bahwasanya Lailatul Qadar itu malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Inilah yang muakkad pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dan menggunakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, seperti dalam kitab Al-Ghunyah beliau ya. Dan dalil muakkad Lailatul Qadar itu dalam malam yang ke-27. Nah, itu ada dalil ya yang menunjukkan memang malam 27 ya.
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ia berkata, la yazaluna yaqussuna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya annaha lailatus sabi'ah minal ashril awakhir. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawatarat annaha lailatus sabi'ah fil ashril awakhir. Man kana mutaharriyan falyataharraha lailatus sabi'ah minal ashril awakhir. Rawahul Bukhari. Senantiasalah mereka, yakni beberapa sahabat Nabi, menceritakan mereka itu akan Nabi akan mimpi mereka bahwasanya apa? Lailatul Qadar itu dalam malam yang ke-27 dalam 10 yang akhir dalam bulan Ramadan. Maka Nabi bersabda, aku lihat, kata Nabi, akan mimpi kamu itu telah sepakat bahwasanya Lailatul Qadar itu dalam malam yang ke-27 ya, dalam 10 yang akhir bulan Ramadan. Maka barang siapa adalah ia berkehendak memilih akan Lailatul Qadar itu, hendaklah memilih ia dalam malam yang ke-27 dalam 10 akhir Ramadan. Jadi intinya memang ya, para ulama itu berbeda pendapat mengenai ya malam-malam qadar itu. Cuma yang lebih banyak ya itu yang jelas itu di 10 malam akhir, tinggal malamnya. Maka tadi itu kalau bisa ya sebelum malam itu hidupkanlah. Kalau kita hidupkan galau, insya Allah tidak terlepas gitu ya. Malam qadar itu ya, artinya kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam satu riwayat yang lain ya, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bagi Sayyidina Umar radhiyallahu an, apa kata beliau? Inni nazartu fil afrad falam ara fiha ahrali minas sab'ah. Bahwasanya aku lihat dalam malam-malam yang ganjil dalam 10 yang akhir bulan Ramadan itu, maka tidak aku melihat di dalamnya yang lebih dipilih bagiku akan Lailatul Qadar, kata beliau, daripada malam yang ke-27 bulan Ramadan. Dan mazhab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Lailatul Qadar itu yaitu di dalam malam yang ke-29 bulan Aisyah gitu ya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang ada ya perbedaan pendapat dengan para ulama ya. Bisa jadi memang malam 21, 23, 25, 27 sesuai dengan ya pengalaman masing-masing mungkin juga ya. Nah, berdasarkan pengamatan, pengalamannya tidak mendapat malam qadar. Sehingga mereka beliau itu berpendapat yang demikian. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kepada kita ya malam qadarnya, Allah terima amal ibadah kita, Allah rahmati kita, Allah berikan ampun kepada kita, dan Allah bebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Li khamsatun utfi biha harrat wa ba'il hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha arwal waba al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harwal waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Ya Latifah lam yazal tubbina fima nazal, innaka latifu lam tazal tubbina wal muslimin. Ya Latifah lam yazal tubbina fima nazal, innaka latifu lam tazal
يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم دف أجمعين واخمر لنيران الفتان واكفنا كل المحان وجد علينا بالمنان واكفي آذايا المؤذين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل طم بنا والمسلمين والقهط ارفع والوباء واجعل عدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل طم بنا والمسلمين واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قامين يا لطيف لم يزل واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا امين رب العالمين يا لطيف لم يزل ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين فاتحة على أن نظرة حلالا طيبا وشفاء من الأمراض ودفع البلاء والفتن والمحن والباشر عادة صاحب القصيدة الحمد عبد الله بن علي بن حسن بن حسين الحداد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة إن شاء الله. محمد يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli waqtin abada adada khalqihi wa ramsyum bidada kalimati subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم